Jadi kami dari kelompok pendamping UMKM Memografi. Jadi kami di sini akan mewawancarai sang pemilik owner dari Memografi. Bisnis yang telah dia rintis pada tahun 2019 berkat kegemaran hobi fotografinya. Sampai sekarang kita bisa melihat Memografi sudah mulai berkembang pesat dan mulai terkenal di kalangan masyarakat. Jadi langsung saja kita nanya-nanya ke ownernya. Jadi saya sendiri Elang Mulia NPM 190317099 dan teman saya ke saya Ike Nia Yuliana NPM 1009003177048. Ya, jadi di sini langsung saja kita nanya-nanya perihal bisnisnya dari owner Memografi. Ya mau nanya, yang pertama itu apa sih yang melatar belakangi atau bentuknya Memografi? Untuk terbentuknya Memografi, perkenalkan dulu ya, nama saya Irsyad Mufti. Saya kebetulan founder dari Memografi yang didirikan sebenarnya bukan tahun 2019 ya, tahun 2020. Bulan Maret tepatnya, tanggal 1. Jadi aku coba buat create hobi aku yang aku salurin di dunia wedding. Emang dari dulu sih suka banget sama fotografi, terutama di dunia wedding. Sempat ikut motret ke vendor-vendor orang sih. Jadi dari situ berawal punya cita-cita pengen punya vendor sendiri. Jadi ya terbentuklah Memografi sampai saat ini. Yang alhamdulillah udah untuk 2021 udah ada booking sampai bulan Juni. Alhamdulillah. Iya, untuk saat ini. Jadi ya latar belakang terbentuknya Memografi itu ya kecintaan terhadap fotografi yang disalurkan lewat hobi sih sebenarnya. Dari hobi dapat uang kok enak gitu. Jadi ya dari situ ya udah akhirnya ngejum. Ya akhirnya dari situ ya punya cita-cita pengen buka vendor, ya akhirnya jalan sih dengan beberapa orang yang aku percayai gitu. Lalu kendala apa saja yang dihadapi oleh Memografi dari awal berdirinya sampai sekarang ini di masa pandemi seperti ini? Kalau kendalanya jelas sih, kalau kendala untuk di tahun ini kita berdirinya kita tuh bertepatan dengan hari masuk corona ke Indonesia. Jadi dari situ emang sempat naik turun sih, dari mulai dapat klien teman, dari situ sempat mati 3 bulan dan sempat kehilangan 4 project gara-gara COVID ya. Nah, sebenarnya momentum sih pas COVID udah mulai menurun, jadi udah mulai ancang-ancang mau naik lagi. Kita sempat ngiklan juga di Instagram Ads, dan alhamdulillah dari situ kita bisa dapat 5 atau 6 klien lah untuk di tahun 2020 sampai akhir November kalau nggak salah. Jadi emang COVID sih yang benar-benar jadi kendala buat kita. Weddingan price list yang harusnya naik jadi turun gara-gara paket COVID. Terus emang dari sisi pesaing juga banyak juga, tapi memang untuk di daerah aku ya di Cilegon kayaknya cuma 1-2. Beda sama di daerah Bandung. Kalau di Bandung tuh vendor udah ratusan, terus foto juga udah bagus-bagus sih sebenarnya. Udah bersaing, cuma ya itu sikut-sikutan sih masalah harga dan pintar-pintarnya promosi aja. Ya. Lalu kalau untuk mengatasi persoalan kondisi sekarang ini tuh upaya owner itu agar usahanya tetap jalan tuh seperti apa ya? Oh, kalau itu sih aku lebih ke iklan sih. Jadi
Jadi aku tuh tiap bulan tuh ada iklan ads 2 kali. Jadi setelah project, misalkan bulan November kemarin aku dapat 4 project nih, 4 weddingan. Nah, dari 4 weddingan itu aku pilih dua wedding yang terbaik, yang terbagus untuk diiklankan. Nah, dari situ dari iklan itu untuk dapat klien di bulan Desember gitu. Jadi tiap bulan tuh ada 2 kali iklan. Jadi tiap weddingan di bulan November kita selalu ngiklan untuk cari klien yang di bulan Desember, dan alhamdulillahnya itu efektif sih. Jadi setiap wedding, setiap bulan itu aku ngiklan sekali atau 2 kali. Jadi tiap bulan dapat klien di bulan depannya itu lewat iklan. Dan alhamdulillah dapat 2 atau 3 lah dari iklan tersebut. Lumayan. Iya. Gitu. Jadi tiap bulan selalu ngiklan gitu dari untuk strategi marketingnya, dan lebih ke repeat order. Lalu untuk kedepannya rencana seperti apa yang akan dilakukan untuk bisnisnya? Oh, untuk ke depan sih rencananya Memografi di 2021 atau 2022 akan membuka kantor sih, kantor untuk manajemen, dan terlebih kantor yang ada studio gitu. Maksud aku gimana ya? Jadi weddingan itu nggak cuma weddingan gitu. Jadi di studio itu bakal ada banyak project kayak maternity, terus foto produk, foto wisuda, dan sebagainya lah. Maksud aku bukan cuma di wedding aja gitu. Kita akan memperlebar jarak ke mulai dari foto fashion dan lain-lain bisa dilakukan di studio. Jadi income-nya itu nggak cuma dari wedding doang. Jadi kita ada income di studio. Apalagi di masa pandemi ini kan orang-orang malas keluar, jadi pada pengen pilih foto-foto prewed di studio, jadi why not gitu. Dan itu emang apa ya? Emang sesuatu yang bagus sih menurut aku ya, karena emang aku juga udah riset ke berbagai vendor juga, kayak misalkan dari teman aku yang punya studio, aku tanya gimana. Menurut aku selagi aku konsisten di berbagai bidang ya, insya Allah bakal bisa dijalanin sih, itu aja. Ya mungkin segitu aja ya Kang wawancaranya, mungkin kan dilanjut Lang. Jadi menurut kami gitu, dari beberapa masalah yang dihadapi oleh Memografi, jadi di sini kami menyimpulkan untuk membantu dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan bisnisnya. Tapi ya secara kemampuan kami kan terbatas, jadi sesuai dengan apa yang kita punya aja. Jadi di sini kami mencoba menawarkan strategi, yaitu membuatkan creative story sebagai media promosi yang menarik dan kekinian, dibalut dengan gaya promosi yang ringan dan simpel. Jadi kenapa kami perlu memasarkan strategi ini? Karena bagi kami tuh creative story itu juga dapat memberikan kemudahan dan mendapatkan respon terhadap promosi yang telah dilakukan dengan cara menerima pesan secara langsung mengenai produk yang ditawarkan melalui fitur DM di Instagram biasanya. Jadi korelasi antara creative story dengan strategi media promosi Instagram juga salah satu cara yang lebih efektif dan lebih berjalan maksimal. Itu kalau dari pemaparan strategi kami yang sudah membantu UMKM Memografi. Ya mungkin bisa ditambahkan set Apa tuh? Apa namanya, saran apa gitu. Mungkin selama ini kami telah membantu UMKM Anda ya kan. Maksudnya sudah sejauh mana keefektifan kami dalam membantu Memografi? Kalau keefektifan dalam membantu ya lebih ke ini sih apa? Lebih ke mulut ke mulut, kayak misalkan Elang dari Elang ngasih tahu ke teman-teman lewat mulut ke mulut, strategi komunikasi 2 arah kan, itu two way communication. Terus di media sosial pun
bisa membantu, dan selebihnya itu aja sih dari media sosial dan mulut ke mulut yang paling penting. Oke. Udah segitu aja kali ya. Yoi. Ya, kita tutup saja Zoom kali ini. Makasih atas kehadirannya untuk sang pemilik memografi yang dicintai masyarakat Cilegon. Semoga usahanya makin lancar lagi. Thank you. Kami juga senang turut berdoa untuk kelangsungan usaha memografi biar berjalan lancar nanti ke depannya. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf kalau selama ini kami kurang dalam partisipasi dalam membantu memografi. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.